manusia fana menjadi abadi. Cerita silat. Koleksi novel Ratu Donghua. Makasih ya telah mendukung channel saya. Ini cerita silat dari negeri Tiongkok. Jadi, aku akan membacakannya untukmu. Episode 4. Tebing pemurnian tulang. Kita langsung saja ya, di depan anak-anak, kepala divisi Yu berteriak, semuanya, dengarkan. Di dalam hutan bambu ada jalan setapak, di mana kalian harus maju terus untuk melewatinya. Di ujung jalan, kalian akan mencapai tebing pemurnian tulang dari sekte 7 misteri. Rintangan pertama yang akan kalian hadapi adalah hutan bambu, rintangan kedua adalah melintasi wilayah berbatu, dan rintangan terakhir, kalian akan menaiki tebing. Hanya mereka yang telah berhasil mendaki tebing pemurnian tulang pada siang hari, yang akan menjadi murid sekte 7 misteri saya. Bahkan jika kalian selesai setelah siang hari, meskipun kalian tidak bisa menjadi murid dalam, kalian masih bisa menjadi murid tidak resmi, selama kinerja Anda menunjukkan kecakapan yang luar biasa. Hanli tentu saja tidak mengerti apa artinya menjadi murid tidak resmi. Dia hanya tahu bahwa yang harus dia lakukan adalah memanjat tebing. Mengarahkan pandangannya ke depan pada lereng yang curam dan tidak rata. Ia melihat banyak pohon bambu panjang terpampang di permukaan tebing. Melihat ini, sepertinya hambatan pertama seharusnya cukup mudah. Menatapi anak-anak lainnya, Hanli tidak mau kalah dengan mereka yang sebaya usianya. Suasana dengan cepat menjadi tegang untuk anak-anak lain juga. Kepala divisi Yu melirik matahari terbit dan berkata, baik, sudah hampir waktunya, bersiap untuk berangkat. Jangan takut, seniormu akan melindungimu dari belakang kalau ada bahaya. Hanli menoleh dan melirik pemuda-pemuda yang tidak dikenal itu. Orang-orang ini adalah murid senior, jadi mereka harusnya dari angkatan sebelumnya. Hanli tidak bisa untuk tidak berpikir, betapa mengesankan jika saya berhasil bergabung dengan mereka. Dapatkah saya mengenakan jubah yang sama dari seorang murid dalam? Saat dia merenung secara membabi buta, Hanli menemukan bahwa anak-anak lain sudah bergegas ke hutan bambu. Melihat bahwa dia tertinggal, Hanli dengan cepat mulai bergerak maju. Begitu ke-30 anak-anak bergegas masuk, mereka berhenti bergerak sebagai kelompok dan tersebar di dalam hutan bambu yang luas. Di belakang Hanli ada seorang murid senior kurus dengan ekspresi dengir di wajahnya, diam-diam mengikuti Hanli. Hanli sedikit takut, tetapi dia tidak berani memulai percakapan dan membuang waktu. Sedikit terintimidasi, dia menurunkan tubuhnya dan melanjutkan menginjak lereng curam. Hamparan hutan bambu ini tampak biasa di luar, tetapi setelah Hanli berjalan agak jauh, ia menemukan bahwa perlahan-lahan menjadi semakin sulit untuk bergerak maju. Langkah kakinya menjadi lebih berat, dan secara bertahap, Hanli mulai menggunakan satu tangan untuk menarik pokok bambu. Menggunakan momentum bambu meloncat kembali ke posisi semula untuk mendorongnya ke depan. Hanli bertahan dengan cara ini selama beberapa waktu. Pada titik tertentu, dia menjadi sangat lelah. Jadi dia tidak punya pilihan selain menemukan ruang kosong untuk duduk dan beristirahat. Napasnya memburu dalam semburan udara yang deras. Setelah mengambil nafas, Hanli mengalihkan pandangannya dan melihat senior kurus di belakangnya. Meskipun tanahnya sangat curam, murid senior ini berdiri dengan acuh tak acuh di tanah seolah ini bukan apa-apa baginya. Tubuhnya benar-benar tanpa noda, berdiri tegak seperti pohon bambu di dekatnya, sementara dia diam-diam menatap Hanli di kejauhan. Melihat tatapan dingin senior ini, Hanli merasa takut di dalam hatinya dan dengan cepat menoleh ke belakang. Dia juga mendengar suara napas berat di depan dan menyimpulkan bahwa salah satu anak yang lebih cepat juga memanfaatkan kesempatan ini untuk beristirahat. Setelah istirahat singkat, Hanli dengan cepat melanjutkan perjalanannya. Kemiringan medan sangat curam dan cadangan energi Hanli menjadi semakin kecil. Dia memutuskan untuk berbaring rata di tanah dan mencakar ke depan alih-alih menggerakkan kakinya sehingga jika dia kehabisan energinya, dia tidak akan jatuh tepat di wajahnya. Untungnya, pakaiannya terbuat dari bahan yang kuat. Jika tidak, sendi tungkai dan lututnya mungkin rusak karena diseret melintasi tanah berbatu. Saat dia hampir mencapai ujung hutan bambu, Hanli merasa sangat sulit untuk menyelesaikan beberapa langkah terakhir. Ini karena ketika batu dan cadas di tanah meningkat, jumlah pohon bambu sudah berkurang. Hanli akhirnya mencapai titik di mana tidak ada lagi pokok bambu untuk ia gunakan sebagai pendukung. Hanli perlahan-lahan bergerak inci demi inci melewati jalan terakhir dan mengatasi rintangan pertama.
Saat dia berjalan keluar dari hutan bambu, dia hanya bisa melihat hamparan tanah yang luas. Di depannya ada gunung berbatu yang sangat besar. Di atas gunung raksasa ada beberapa anak kurus, perlahan-lahan memanjat tebing batu bersama dengan beberapa murid senior yang mengawasi mereka. Hanli tidak berani ragu lagi dan bergegas untuk berjalan ke depan gunung berbatu yang besar. Gunung itu terdiri dari lapisan dan lapisan batuan sedimen yang saling menumpuk dan tampak sangat terkikis. Di beberapa tempat, batu-batu hancur ketika disentuh. Tentu saja, ada juga lempengan batu padat, tetapi menemukan mereka sangat berbahaya. Hanli hanya berlatih seni bela diri yang paling dasar, dan tangannya sudah dipenuhi dengan luka-luka setelah perjalanannya melalui hutan bambu. Pada saat yang sama, pakaiannya sobek dan robek di sekitar lututnya, dan kulit yang berada di balik pakaiannya juga tergores dan terluka. Meskipun luka di lututnya kecil, Hanli menggertakkan giginya. Setiap kali bersentuhan dengan batu bergerigi, rasa sakitnya hampir melebihi yang bisa ditanggungnya. Beberapa anak yang memimpin sudah memanjat cukup jauh. Melihat yang lain di depannya, Hanli menolak untuk menyerah. Saat pikiran menyerah melintas di benaknya, wajah paman ketiga dan keluarganya akan muncul, memberinya motivasi untuk melanjutkan. Dengan ingatan orang-orang yang dia cintai mendesaknya, untuk melanjutkan, Hanli tanpa henti melangkah maju. Sebelum Hanli pergi untuk tes murid dalam, ayah Hanli dan paman ketiga mengingatkan Hanli bahwa ujian akan sangat sulit. Jika dia tidak bertahan sampai akhir, Hanli tidak akan memiliki kesempatan untuk bergabung dengan sekte 7 misteri. Pada saat ini, Hanli tidak lagi peduli bergabung dengan sekte. Sebaliknya, satu-satunya sumber motivasi yang mendorongnya untuk maju adalah keengganan untuk menyerah dan urgensi untuk mengejar yang lain. Dalam memimpin, Hanli mengangkat kepalanya dan memperhatikan bahwa Wuyan saat ini memimpin. Wuyan lebih tua dari Hanli dan bahkan berlatih seni bela diri. Tidak mengherankan, dia memiliki tubuh yang lebih kuat dibandingkan dengan anak-anak lain. Sekali lagi, Hanli mengalihkan pandangannya ke belakang dan melihat bahwa ia telah melampaui beberapa anak. Banyak di antaranya masih bergegas maju. Menghirup napas dalam-dalam, Hanli meningkatkan kecepatan pendakiannya. Meskipun sudah habis sebagian besar kekuatannya, dia masih belum memperpendek jarak antara dia dan mereka yang memimpin. Saat matahari yang pantang menyerah naik ke tengah langit, tubuh Hanli menjadi semakin berat, membuatnya semakin sulit untuk mencapai puncak. Sementara itu, Wuyan sudah mencapai puncak gunung besar. Di dekat puncak gunung setinggi 30 jang, ada tebing pemurnian tulang yang sangat curam, lebih dari 10 tali. Masing-masing dengan simpul seukuran kepalan tangan digantung di atas tebing. Wuyan memilih satu dan mulai memanjat tebing. Hanli menatap Wuyan yang memimpin dan merasa pasrah di hatinya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengejar orang-orang di depan dalam waktu singkat yang tersisa sampai siang. Pemikiran gagal dengan cepat terhapus oleh rasa sakit yang tiba-tiba muncul dari luka-lukanya. Gelombang rasa sakit yang berdenyut-denyut melemahkan kekuatan dari anggota tubuhnya. Merasakan tubuhnya jatuh ke bawah, Hanli dengan panik meraih batu dengan satu tangan. Jantungnya berdetak tak menentu ketika ia dengan cepat menempelkan tubuhnya ke sisi gunung. Tidak berani melakukan gerakan tiba-tiba, setelah beberapa saat, dia tenang. Menggunakan tangannya untuk menguji ketahanan lempengan batu. Hanya setelah dia memastikan bahwa semuanya sudah aman, dia berhasil melepaskan kekhawatirannya. Menengadah ke bawah, Hanli melihat bahwa senior kurus itu berada dalam posisi setengah jongkok dengan lengan terentang, bersiap untuk menangkap Hanli jika dia jatuh. Namun, melihat bahwa Hanli aman, senior itu menarik tangannya. Hanli merasa lega di hatinya. Jika dia benar-benar jatuh dari tebing, semua usahanya akan sia-sia. Setelah beberapa saat, dia perlahan beringsut ke depan dan merangkak ke arah tali tergantung yang tersisa di tebing pemurnian tulang. Akhirnya ia tiba di dasar tali. Matahari hampir mencapai pusat langit, menandakan bahwa hanya ada 1 jam sebelum batas waktu naik. Pada saat ini Wu yang sudah naik ke tebing dan dia menoleh untuk menatap anak-anak yang tersisa. Sama seperti Hanli yang sedang memanjat tali, tatapannya kebetulan bertemu Wuyan. Hanya untuk melihat, dia memberi isyarat jempol ke bawah pada pesaing yang lebih lambat. Setelah tertawa dengan gila-gilaan, Wuyan melanjutkan. Dengan kemarahan meningkat di hatinya, Hanli menyambar tali dan mulai memanjat. Namun, Hanli telah lama menghabiskan seluruh energinya. Saat ini, bahkan memegang tali dengan erat adalah tantangan baginya, apalagi memanjat tali. Ajaibnya, Hanli naik ke simpul pertama, duduk di atasnya,
Dia merasa seolah-olah tubuhnya telah berubah menjadi kapas, tidak dapat menggerakkan satu jari pun. Dia menoleh dan melihat semua anak di belakangnya. Beberapa dari mereka sudah menyerah, duduk di gunung batu dan terengah-engah. Seperti Hanli, mereka telah kehabisan semua kekuatan mereka dan berada di ambang kolaps. Kepahitan muncul di hatinya, dia terlalu meremehkan tes ini. Untungnya, dia bukan salah satu dari beberapa anak terakhir yang menyerah. Melihat tatapan dingin para murid senior, dia memutuskan untuk melanjutkan. Meskipun dia tidak memiliki kesempatan untuk menyelesaikan tes sebelum siang, menyelesaikan terlambat lebih baik daripada menggantung lemas di tali. Hanli mengulurkan kedua tangannya yang kaku dan menggunakan kekuatan yang telah pulih selama istirahat untuk perlahan-lahan memanjat tali. Tetapi pada saat ini, tangan Hanli berhenti menanggapi keinginannya. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan mempertahankan pegangan pada tali. Hanli berhenti di sana, bertahan beberapa saat, sebelum dengan enggan memutuskan untuk tetap di sana duduk di atas simpul. Lanjutan ceritanya di episode 5 ya, judulnya Dr. Mo. Yeah, we're just getting started. I know that you want it, baby, just get on it, ready to go. We know how to party, pull out the Bacardi, feel it in my body, put on a show. Yeah, yeah, let's go. Nah, we ain't never gonna slow down. All the girls looking hot like a hoe down. Everybody going off in my hometown, ready for a showdown. Keep it on the low now. We about to pop off like a bottle. Everybody knows that we're going full throttle. Drinking alcohol, yeah, straight from the nozzle. End of the night, end up horizontal. They know they want something more. They know they want something more. They've never heard us before. They've never heard us before. A sound that's hard to ignore. A sound that's hard to ignore. It's time to even the score. Yeah, we party like the 80s. We party like the 80s. Rock and roll and the late. Rock and roll and the late. Getting hella crazy. Getting hella crazy. We gon' party like the 80s. Party like the let's go, yeah, we going off on a Tuesday. Gonna go all out till a new day. Turn it up so loud, what you say? Got the whole place filled out like a zoo mate. Her parents told her not to stay out too late, but when I come to pick her up, already too late. Where we headed now? Yeah, it's too great. Party down south, get ready for a new stage. They know they want something more. They know they want something more. They've never heard us before. They've never heard us before. A sound that's hard to ignore. A sound that's hard to ignore. It's time to even the score. Yeah, we party like the 80s. We party like the 80s. Rock and roll